Meski dipastikan gagal berlaga di Piala Asia U23 2022, Sintayong masih yakin bisa tampil lebih baik lagi di Piala AFF mendatang. Timnas Indonesia U23 sendiri harus kalah dari Australia U23 dengan agregat 2-4. Atas dasar itu, saat ini Sintayong telah memfokuskan dirinya kepada ajang selanjutnya. Jika dilihat dari event yang ada, Piala AFF menjadi yang terdekat dari kualifikasi Piala Asia U23 2022. Dengan pemain yang ada saat ini, Sintayong mengaku cukup puas meski menerima hasil negatif. Namun dirinya cukup yakin dengan kemampuan para pemain yang telah memberikan seluruh kemampuannya kala menghadapi Australia U23. Untuk itu, Sintayong akan memanggil beberapa pemain dari Timnas U23 Indonesia untuk tampil di Piala AFF. Ada beberapa pemain yang akan dipanggil untuk AFF, katanya selepas laga melawan Australia U23. Namun sebelum dipanggil, Sintayong memberikan beberapa pekerjaan rumah untuk para pemain Timnas Indonesia U23. Pekerjaan rumah tersebut meningkatkan kembali fisik agar menjadi lebih baik lagi. Meski dirasakan adanya peningkatan, bukan berarti fisik para pemain sudah di tahap yang sempurna. Pasalnya peningkatan fisik sangat dibutuhkan di level internasional seperti kualifikasi Piala Asia U23 yang baru saja mereka ikuti. Tapi tunggu, ada beberapa pemain yang kemungkinan akan menjadi pemain andalan Sintayong. Memang sejumlah pemain Timnas Indonesia U23 berpotensi jadi andalan Sintayong di Piala AFF 2020 yang akan digelar pada 5 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022. Penilaian ini berdasarkan performa yang mereka tunjukkan saat Timnas Indonesia U23 melakoni 2 laga kontra Timnas Australia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2022. Kehadiran darah muda ini diprediksi membuat Timnas Senior Indonesia akan tampil menggila di Piala AFF 2020. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Hernando Ari Sutaryadi. Hernando Ari tampil luar biasa saat Timnas Indonesia U23 2 kali menghadapi Australia. Dalam 2 laga tersebut, jumlah penyelamatan yang dibuat penjaga gawang ini lebih dari 2 kali. Meski dia baru berusia 19 tahun, kematangan, keberanian, refleks, dan penempatan posisi yang dibuat Hernando sangatlah luar biasa. Karena itu, tidak ada alasan bagi Sintayong untuk tak memainkan ex penjaga gawang andalan Timnas Indonesia U16 tersebut. Kemudian Pratama Arhan. Belum ada fullback kiri yang dapat menggeser Pratama Arhan. Pemain milik PSIS Semarang ini bisa dibilang pemain kesayangan Sintayong, sebab Pratama Arhan selalu diandalkan Sintayong, mulai dari Timnas Indonesia U19, U23 hingga senior. Selain itu, ada kelebihan Pratama Arhan yang tak dimiliki pemain Timnas Indonesia lainnya. Lemparan ke dalam super kencang yang dimiliki Pratama Arhan berpotensi mengancam gawang tim-tim lawan di Piala AFF 2020. Yang ketiga, Asnawi Mangko Alam. Asnawi Mangko Alam menunjukkan kematangan permainan di usia 22 tahun. Pemain asal Ansan Greeners ini bisa dibilang pemain terbaik Indonesia saat ini. Di posisi fullback kanan, kegigihan yang ditunjukkan mantan pemain PSMS Makassar ini saat Timnas Indonesia menghadapi Australia di leg kedua. Saking ototnya beradu lari dengan pemain Australia, otot hamstring Asnawi Mangko Alam sampai tertarik. Yang kedua ada Witan Sulaiman. Indonesia memang memiliki banyak pemain hebat di posisi sayap, namun sangat disayangkan jika tidak mengambil pemain yang satu ini. Pengalaman bermain di persepakbolaan Eropa membuat kepercayaan diri Witan Sulaiman begitu tinggi. Ketika Timnas Indonesia U23 kalah 2-3 dari Australia, Witan mencetak gol spektakuler dari luar kotak penalti. Tentu harapannya performa lebih baik lagi ditunjukkan pemain jebolan di Klat Ragunan saat Timnas Indonesia melintas di Piala AFF. Dan yang pertama adalah Amiruddin Bagus Kahvi. Bagus Kahvi memang gagal tampil impresif di 2 laga kontra Australia. Namun itu bukan berarti tenaga penyerang Jong Utrecht tak layak digunakan saat Timnas Indonesia turun di Piala AFF. Jika sepenuhnya pulih dari cedera ankle yang dialaminya, sulit menghentikan penyerang yang satu ini. Selain lincah dan tenang di muka gawang, Bagus Kahvi dikenal kuat saat menahan bola. Terbukti, Bagus Kahvi sempat membobol sejumlah gawang tim-tim muda kuat Eropa lainnya seperti Juventus, Inter Milan, hingga Queens Park Rangers.
negara-negara kuat Asia seperti timnas Iran U19 dan timnas Korea Utara U19 juga pernah dibobol oleh Bagus Kahvi. Selain nama-nama di atas, ada juga Egy Maulana Fikri, Braif Fatari, dan Sarian Abimanyu, pemain timnas Indonesia U23 yang dapat jadi andalan di Piala AFF 2020. Namun, mereka tak memperkuat timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 karena berbagai alasan.